Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyaning Mufarohah dengan NIM 200321100080 dari program studi agribisnis kelas A Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang format dan style untuk menyusun makalah, proposal, dan skripsi yang biasa dimanfaatkan dalam Microsoft Word. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat halaman dokumen, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, pastikan sebelumnya bahwa kita sudah mempunyai master dokumen. Kali ini saya membuat master dokumen berupa makalah. Happy watching! Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan membuat halaman dokumen. Sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap halaman pada makalah itu memakai halaman yang berbeda-beda. Ada yang memakai halaman berupa huruf I, ada yang memakai halaman berupa angka, lalu ada yang tidak perlu diberikan halaman. Nah, solusinya kita harus membagi ke dalam beberapa section. Dengan cara yang pertama yaitu kita klik bagian depan kata pengantar, lalu kita pilih page layout, lalu kita pilih bricks, dan kita pilih next page. Ini akan otomatis terbagi ke dalam beberapa section. Ada section 1, ada section 2. Nah, setelah itu kita klik bagian bawah kata pengantar. Karena pada bagian cover kita tidak perlu memberikan halaman, jadi kita langsung ke bagian kata pengantar. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita pilih page number. Berhubung pada bagian kata pengantar itu biasanya menggunakan halaman berupa huruf I, kita pilih format page number. Lalu kita pilih yang number format I1, I2, I3 gitu. Start at I1. Lalu klik OK. Setelah itu akan otomatis muncul I1. Nah, untuk bagian bab 1 pendahuluan sampai akhir lampiran-lampiran itu kita menggunakan halaman berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan cara yang sama kita klik, setelah itu kita pilih page number, kita pilih bottom of page, kita pilih bagian yang plain number 3, klik. Nah, akan otomatis muncul di sini angka 1, 2 dan seterusnya. Oke deh, sekian. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar isi. Yang pertama kita blok kata pengantar, lalu kita pilih heading 1, lalu sesuaikan format yang sudah ditentukan dengan menggunakan font Arial ukuran 11. Lalu kita taruh di tengah. Setelah itu sama halnya dengan bab 1 pendahuluan. Itu kita blok, lalu kita pilih heading 1, kita letakkan di tengah, lalu isi format sesuai dengan ketentuan. Setelah itu untuk bagian latar belakang ini adalah subtema. Jadi kita menggunakan heading 2 kan. Lalu sesuaikan format yang sudah ditentukan. Setelah itu lanjut ke bagian rumusan masalah. Ini juga sama, diletakkan di heading 2 karena ini termasuk subtema. Begitu juga dengan tujuan dan kegunaan serta manfaat.
Bab 2 pembahasan juga menggunakan heading 1 dan sesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Lalu untuk gambaran umum itu masuk heading 2 karena itu termasuk subtema. Dan untuk yang karakteristik 2.1.1 itu adalah penjabaran dari subtema. Jadi kita menggunakan heading 3. Setelah semuanya selesai, kita klik pada kolom reference, lalu kita pilih table of content, lalu kita pilih yang paling atas dan kita letakkan di halaman kosong. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, setelah muncul, lalu kita beri judul yaitu daftar isi dan kita sesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Seperti itulah cara membuat daftar isi. Setelah itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan daftar tabel serta daftar gambar. Untuk yang pertama, kita pilih tabel yang sudah kita buat. Lalu kita hapus sebentar. Setelah itu kita masuk ke kolom reference, kita pilih insert caption, lalu sesuaikan. Kalau semisal ada gambar ya diisi gambar, atau semisal foto ya ditulis foto, tabel ya diisi tabel. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan formatnya. Lalu kita cari tabel-tabel yang lain. Dan dalam makalah ini saya hanya menyebutkan 2 tabel saja. Kalau sudah dipilih semua tabelnya, lalu kita masuk ke halaman kosong dan klik kolom reference, pilih insert table of figure. Nanti otomatis tabel yang sudah kita buat tadi akan muncul dengan sendirinya. Sama halnya dengan daftar gambar, persis seperti pembuatan daftar tabel. Jadi kita pilih gambar yang sudah ada, lalu kita beri nama pada kolom reference, kita beri caption untuk keterangannya yang nanti akan muncul pada daftar gambar. Lalu setelah itu kita lakukan dengan hal yang sama dengan gambar-gambar yang lain. Jikalau sudah, kita masuk ke halaman kosong dan setelah itu kita insert table of figure. Nanti akan muncul sama halnya dengan daftar tabel seperti itu. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila intonasi dalam penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin kurang bisa dipahami. Jadi sekian dan terima kasih.